Halo, selamat pagi semuanya. Di sini kami kelompok 10 ingin menjelaskan dan memaparkan tentang proyek 2 kami mengenai pengelolaan pariwisata, yaitu wisata Pantai Greweng. Dengan saya, Cyril Solnier Mikanen Gultom, dan juga nanti rekan-rekan saya akan menjelaskan, Sukma Iva Frederick, Marcelinus Dira Agaska, dan Agranedo Situr. Next. Nah, wisata Pantai Greweng. Wisata Pantai Greweng ini merupakan wisata pantai yang berada di daerah pesisir selatan atau provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Pantai Greweng ini jaraknya dari kota Yogyakarta sekitar kurang lebih 75 km. Nah, Pantai Greweng ini juga berada di daerah yang saling berdekatan dengan beberapa pantai seperti Pantai Sedahan, Pantai Junggok, dan beberapa pantai lainnya. Nah, salah satu keunikan dari Pantai Greweng ini merupakan view pantainya yang ditutupi oleh 2 tebing. Seperti yang bisa dilihat pada gambar-gambar ini. Lalu mereka juga memiliki keunikan yaitu ada sungai air payau, sungai kecil gitu, yang menuju ke laut dan berada di daerah pantai situ. Selanjutnya, nah berikut merupakan informasi dan observasi dari rating pantai tersebut yang kami dapatkan dari ulasan-ulasan yang telah kami cari di Google, dan dapat dilihat bahwa ada sekitar 1.100 ulasan yang kami dapatkan dari Google Maps, 25 ulasan dari Facebook, dan 21 ulasan dari Pantai Indonesia. Nah, dari ulasan-ulasan tersebut, kami mendapatkan informasi bahwa mayoritas orang memberikan rating yang sangat bagus buat pantai ini. Dan mereka sangat menyukai tentang pantai ini juga. Seperti itu yang katanya, wah pantai ini chill banget. Walaupun aksesnya agak jauh dari parkirannya. Nah, mengenai akses yang agak jauh itu, kita pas mau ke pantai itu, kita harus parkir motor dulu di tempat parkiran. Nah, setelah itu kita melakukan trekking atau jalan ke daerah pantai sekitar 15-30 menitan melalui jalan yang masih berbatu-batu, masih tanah, kayak gitu. Nah, bisa juga dilihat dari ulasan-ulasan itu harga parkir motornya 10.000 dan sebagainya. Lalu untuk yang nah, katanya untuk yang camp ada yang menyarankan bahwa parkirnya lebih dalam lagi agar jaraknya lebih dekat. Selanjutnya, nah seperti ini peta dan dena objek seperti yang saya katakan tadi. Pantai Greweng berada di dekat pantai-pantai lainnya. Nah, bisa kita lihat itu anak panah menunjukkan Pantai Greweng yang gambar keempat dari atas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya Sukma Iva Frederick akan menjelaskan tentang masalah yang dihadapi. Nah, di sini tuh ada 6 masalah, jadi saya akan menjelaskan satu persatu. Oke, untuk masalah pertama itu adalah masalah sarana. Nah, pengembangan infrastruktur di Pantai Greweng ini masih kurang, jadi sarana yang sekarang itu tidak dikembangkan dengan baik. Nah, untuk masalah kedua adalah masalah aktivitas. Jadi, aktivitas di Pantai Greweng ini masih sangat minim, hanya sekedar untuk berkunjung, melihat pemandangan pantai, berfoto, dan bermain air saja. Nah, masalah yang ketiga itu ada kenyamanan. Jadi di Pantai Greweng ini kayak kurang terdapat spot yang menarik, jadi banyak pengunjung kesusahan untuk mencari tempat untuk bersantai menikmati pemandangan di Pantai Greweng. Nah, untuk masalah yang keempat tuh masalah operasional. Jadi menurut saya biaya tiket masuk itu terlalu murah karena ada beberapa orang yang melakukan camping atau stay dengan waktu yang cukup lama namun hanya membayar dengan biaya yang sama. Nah, untuk masalah yang kelima adalah masalah petunjuk. Jadi kayak kurang petunjuk di lokasi ini membuat pengunjung menjadi kebingungan dalam mencari lokasi. Nah, baik lokasi pantai, lokasi kamar mandi, dan lokasi tempat sampah. Nah, yang terakhir itu adalah masalah keamanan. Untuk masalah keamanan di sini masih kurang banget karena belum ada penjaga atau pengawas sehingga sangat rawan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kayak
orang tenggelam, pengunjung yang membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Oke, mungkin sekian dari slide ini. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide kali ini saya akan menjelaskan tentang potensi yang bisa dikembangkan. Nah, setelah kami melakukan analisa dari segi keindahan alam, Pantai Greweng ini memang menjadi daya tarik atau kelebihan dari objek wisata ini. Kemudian masih ada area kosong yang masih bisa dikembangkan. Tadi sempat juga dibahas rekan saya. Di situ dapat dilihat di denah lokasinya masih banyak area yang kosong dan belum difungsikan dengan baik. Sehingga dari situ kami bisa kembangkan lagi untuk potensi yang lebih maksimal. Nah, beberapa wisata yang mungkin dapat kami kembangkan adalah seperti tempat camping dan spot foto yang bagus. Selain itu, tempat ini juga bisa digunakan untuk sarana edukasi karena memiliki kekayaan alam yang cukup banyak seperti terumbu karang, rumput laut, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kami memilih objek wisata ini karena masih banyak hal yang bisa kami kembangkan. Mungkin sekian dulu dari slide ini. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan tentang target yang akan dicapai. Nah, yang pertama itu ada target ekonomi. Nah, ketika kami sudah membangun fasilitas yang sudah kami harapkan, hal tersebut dapat menjadi daya tarik masyarakat setempat untuk mengembangkan atau membuka lapangan pekerjaan di sana. Jadi rencananya kami akan merangkul masyarakat di sana agar ekonomi masyarakat di sana itu dapat terbangun dengan baik. Yang kedua itu ada target lingkungan. Nah, target yang ingin kami capai itu seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang lebih mendukung agar para pengunjung itu dapat menikmati pemandangan yang lebih nyaman dan tentunya itu lebih aman. Dan yang terakhir itu edukasi. Di Pantai Greweng ini memiliki banyak sekali kekayaan alam seperti terumbu karang, rumput laut, dan lain sebagainya. Sehingga tempat ini tuh bisa dijadikan salah satu destinasi untuk study tour siswa yang berencana untuk studi tour ke Jogja. Oke, sekian dulu dari saya. Nextnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, untuk slide berikutnya kita masuk kepada rencana kasar untuk perubahan. Nah, jadi pada slide ini ada beberapa yang akan kami ubah maupun beberapa fasilitas yang akan kami tingkatkan. Nah, yang pertama adalah paket penginapan beserta fasilitasnya, teman-teman. Jadi, paket penginapan ini kami bagi menjadi dua, yaitu penginapan outdoor dan juga penginapan indoor. Nah, untuk penginapan outdoor yakni berupa tenda seperti gambar di bawah ini, teman-teman. Nah, fasilitasnya juga cukup lengkap, teman-teman. Teman-teman dapat menyewa tenda yang ada di sana dengan berbagai macam ukuran, baik untuk 2 orang, 3 orang, bahkan 5 orang, teman-teman. Dan juga fasilitas pendukung lainnya seperti sleeping bag, kompor gas, pembakaran, bahkan sampai bahan-bahan makanan. Nah, untuk paket penginapan indoor ini berupa rumah, teman-teman, seperti gambar di bawah ini. Nah, jadi untuk rumah ini kami akan bagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu untuk 2 orang, 3 orang, bahkan untuk 5 orang. Jadi teman-teman yang membawa keluarganya cukup menyewa satu rumah aja. Nah, di dalam rumah ini akan ada juga WC atau kamar mandi pribadi, teman-teman. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yakni booking. Nah, jadi cara untuk booking mudah, teman-teman. Teman-teman bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp dan juga bisa DM langsung ke Instagram resmi dari Pantai Greweng ini. Nah, mengapa sih kita perlu booking? Kenapa nggak langsung di sana aja gitu? Langsung datang baru bilang. Nah, jadi tempat maupun petak untuk camping ini terbatas, teman-teman. Jadi teman-teman harus booking terlebih dahulu. Takutnya pada saat teman-teman datang sudah jalan jauh-jauh, sudah makan waktu, malah sampai di sana tidak kebagian tempat, jadi membuang energi, teman-teman. Nah, jadi cara untuk bookingnya ini juga, teman-teman, H-1 sebelum teman-teman datang. Jadi teman-teman bisa booking terlebih dahulu sebelum teman-teman datang agar memastikan dapat tempat maupun tidak. Nah, kemudian fasilitas tadi yang kami tawarkan
itu tidak wajib kok teman-teman. Teman-teman dapat membawa barang-barang sendiri. Mungkin teman-teman muda nih yang doyan camping, teman-teman kalau punya tenda boleh bawa sendiri, kompor gas kalau ada, bahkan sleeping bag teman-teman boleh kok bawa sendiri. Kami hanya menyediakan fasilitas kalau teman-teman memerlukan. Kemudian kita masuk ke berikutnya, yakni pusat kuliner. Nah, kenapa pusat kuliner sih? Jadi di Pantai Kreweng ini awalnya hanya ada beberapa lapak teman-teman yang menyediakan hanya makanan instan, Indomie dan lain-lain. Nah, jadi kami akan membuka pusat kuliner. Nah, jadi teman-teman bisa langsung nih merasakan makanan laut yang segar, dan juga teman-teman boleh merasakan makanan khas dari daerah setempat. Nah, jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau kelaparan. Jadi semua fasilitas di sini sudah sangat lengkap, bahkan sampai ke kuliner. Nah, slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semua, nama saya Marsnus Diragaska. Di sini saya akan melanjutkan teman saya. Nah, untuk bagian spot foto di Pantai Kreweng sendiri masih dibilang cukup sedikit. Nah, oleh karena itu kami berencana untuk menambahkan beberapa spot foto yang bisa dibilang instagramable. Seperti yang tertera pada gambar seperti ini, sangat menarik bukan? Dan kami pun juga akan membuatnya dari barang bekas atau ngambil dari alam sendiri supaya terasa feel alamnya. Karena ini kan berada di pantai ya. Lalu, karena kami sudah membuatkan beberapa spot foto, kami juga akan menyediakan jasa fotografi untuk membantu Anda semua untuk memudahkan berfoto. Jadi misal kalian ingin berfoto nih bersama keluarga, teman, atau pasangan, kalian bisa menyewa jasa fotografi kami, dan tentunya harganya itu sangat terjangkau, sangat murah, dan bisa langsung jadi di tempat. Jika kalian ingin mencetak fotonya langsung jadi, bisa langsung di tempat tanpa perlu menunggu waktu yang lama. Nah, selanjutnya kami akan menambahkan beberapa fasilitas yang bisa dibilang masih kurang nyaman atau bahkan masih belum ada. Seperti kamar mandi sendiri, banyak ulasan yang mengatakan bahwa air di kamar mandi Pantai Kreweng ini airnya itu sangat pelan atau sangat kecil. Nah, kami akan memperbaiki hal tersebut dan juga akan menambahkan jumlah kamar mandinya. Dan untuk tata letaknya, kami menempatkan kamar mandi sendiri di dekat daerah kuliner agar pengunjung lebih nyaman untuk bolak-balik ke daerah kuliner atau ke WC-nya sendiri. Dan selanjutnya untuk kami akan menambahkan bank sampah. Seperti yang tertera pada gambar, kami akan memisahkan jenis-jenis sampah seperti organik sendiri dan anorganik sendiri agar pengelolaan sampah bisa teratur. Dan untuk bank sampah sendiri, kami juga akan menempatkan tidak jauh dari daerah kuliner. Karena di daerah kuliner pasti akan banyak sampah dari bekas bungkus makanan dan lain-lain. Dan selanjutnya, kami akan menambahkan beberapa papan edukasi dan papan peringatan. Nah, seperti yang kita ketahui, Pantai Selatan itu adalah pantai yang memiliki ombak yang sangat besar. Oleh karena itu, di Pantai Kreweng ini, kami melarang orang untuk berenang di laut. Kalau kalian ingin bermain untuk main air, hanya kami perbolehkan menyelupkan telapak kaki saja, karena sangat berbahaya untuk bermain mandi-mandian di Pantai Selatan. Lalu kami membuat papan edukasi untuk mengedukasi pengunjung tentang antisipasi tsunami supaya pengunjung jika ada gempa bisa selamat dari tsunami ya. Lalu edukasi untuk perlakuan baik kepada satwa laut. Jika misalnya ada penyu nih datang ke pantai pesisir untuk bertelur, ya kita jangan mengganggu, biarkan saja. Karena makhluk hidup juga berhak untuk hidup dan mempunyai privasi sendiri. Lalu kita akan mengedukasi pentingnya menjaga alam kita supaya tetap bersih dan terhindar dari sampah. Kami juga mengedukasi seberapa pentingnya alam untuk kehidupan masa kini dan untuk generasi selanjutnya. Jadi kami harus melestarikannya agar tidak punah. Nah, untuk yang terakhir, kami akan menambahkan 2 pos jaga yang terletak di dekat pesisir pantai dan di dekat daerah kuliner. Pos jaga ini bertujuan untuk mengawasi apa yang dilakukan pengunjung. Jika ada yang buang sampah sembarangan, akan kita langsung beri hukuman, yaitu harus membersihkan area sekitar sampai bersih. Dan juga pos jaga bertujuan untuk membantu pertolongan pertama pada pengunjung yang pingsan atau tenggelam saat di laut. Kami akan bertindak cepat untuk menyelamatkan agar bisa selamat. Dan beginilah kira-kira tata letak fasilitasnya jika digambarkan pada denah. Pintu masuk ada berada di atas, daerah camping ada di pasir di dekat pesisir pantai, dan toilet itu ada di sebelah daerah kuliner di sebelah sini.
Sekian promosi kami tentang wisata Pantai Greweng. Semoga kalian tertarik untuk mengunjungi Pantai Greweng ini ya. Terima kasih.